Bahkan kata para ulama juga ada yang lebih luas dari ukhuwah basyariyah itu, yaitu ukhuwah khalqiyah, yaitu persaudaraan sebagai sesama makhluk Allah. Nah, karena kalau kita bicara tentang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, itu hanya mencakup manusia saja. Padahal makhluk yang Allah ciptakan itu tidak hanya manusia. Dan kalau tadi Ibu Rektor menyampaikan amanah kekhalifahan, maka itu tidak bisa terwujud kecuali kalau kita bekerja sama dengan semua makhluk Allah. Karena itu para ulama juga mengembangkan ada satu konsep yang paling luas yang disebut dengan ukhuwah khalqiyah. Bagaimana membangun persaudaraan dengan semua makhluk Allah. Dalam arti bagaimana semua yang ada yang di sekitar kita, ya bumi, tumbuhan, dan ekosistem kehidupan ini kita apresiasi. Sebagaimana kita mengapresiasi orang lain, mengapresiasi sesama manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan kita atau silaturahim kita pada hari ini itu tajuknya adalah halal bihalal. Inilah cara dari para pendahulu kita untuk mewujudkan, mengimplementasikan tuntunan silaturahim yang menjadi salah satu inti dari pesan agama Islam. Saya katakan inti dari pesan agama adalah karena memang silaturahim itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang penting di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu hal yang penting menurut Allah, apa sih hal-hal yang penting dalam kehidupan, dalam pandangan agama, maka kita lihat bagaimana Al-Quran dan hadis menyampaikan tentang hal itu. Kalau sesuatu itu disebut berulang-ulang, maka dia pasti sesuatu yang penting. Kalau sesuatu itu disebut dengan didahului oleh penegasan, maka berarti dia juga sesuatu yang penting. Tapi ketika sesuatu itu disebut hanya sekilas, maka itu penanda bahwa sesuatu itu bukanlah hal yang pokok di dalam pandangan Islam. Nah, kalau kita lihat, Bapak-bapak dan Ibu, dan ini hal yang pertama yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya itu meletakkan silaturahim yang arti dasarnya adalah menyambung kasih sayang, ya, menyambung kasih sayang, menyambung hubungan kasih sayang. Allah meletakkan silaturahim itu di tempat yang penting, berulang-ulang disampaikan dalam Al-Quran. Bahkan ketika Allah menyampaikan tentang siapa ulul albab, kan di dalam surah Ali Imran ada beberapa sifat ulul albab. Yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka orang yang selalu bertafakur. Mereka orang yang tidak pernah lupa berzikir kepada Tuhan. Nah, kalau Ali Imran menyebutkan bahwa ulul albab seperti itu, maka di dalam surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ada ternyata karakter-karakter lain dari ulul albab. Di antaranya adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Nah, salah satu dari karakter ulul albab itu, salah satu dari perilaku nyata mereka dalam kehidupan. Jadi ini bukan isi kepala, bukan tentang isi hati, tapi tentang ekspresi dan perilaku nyata di dalam kehidupan. Apa ekspresi atau perilaku dari ulul albab dalam kehidupan? Walladzina yasiluna ma amara. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang tidak henti-hentinya. Di sini kalau orang belajar bahasa Arab, itu tahu bahwa kata yasilun itu bentuk kata kerja yang menunjukkan present.
yaitu yang sekarang, yang sedang berlangsung, yang menunjukkan keterbaharuan, nggak pernah putus, menunjukkan keajekan, kontinuitas, istimroriyah. Jadi mereka adalah yasilun, orang-orang yang senantiasa menyambung. Nah, disinilah makna silaturahim. Jadi karakter dari orang-orang ulul albab, selain dia otaknya ya, tafakur di dalam Ali Imran, lalu juga hatinya itu tazakkur, ya, nggak pernah putus zikir. Nah, dalam ekspresi keseharian, ya, dalam konteks dia bermuamalah, dalam hubungan sosial, yasilun. Mereka itu adalah orang-orang yang tak henti-hentinya untuk menyambung hubungan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Termasuk yang utama adalah bersilaturahim. Nah, yasilun ini menunjukkan bahwa memang dalam setiap keadaan, setiap situasi. Karena itu, walaupun pandemi ini masih luar biasa, saya dan kita semua saling mendoakan Ibu Rektor dan Bapak-Bapak Ibu semua, ya, semoga kita dijauhkan dari bala dan musibah ini. Tidak terhitung sahabat-sahabat saya yang bahkan jauh di bawah saya usianya, ya, Bapak Ibu yang sudah mendahului dengan sebab pandemi COVID-19 ini. Banyak ulama, banyak tokoh-tokoh kita. 3 bulan yang lalu saya ketemu dengan Profesor Dr. Said Agil Siraj. Beliau sampaikan sudah 340 ulama kami meninggal, Tuan Guru. Itu hanya di Jawa dan yang terdata saja, kata beliau. Itu 3 bulan yang lalu. Saya nggak tahu angka itu sudah berapa sekarang, karena setiap hari ada saja berita tentang orang-orang pandai, orang-orang alim, orang-orang soleh. Termasuk 2 hari yang lalu salah satu guru saya, Al-Maghfurlah Andre Guruta, Kiai Haji Sanusi Baco, ya, guru saya itu senior saya di Kairo, ya, 2 tahun yang lalu saya sempat berziarah ke beliau. Alhamdulillah juga sempat didoakan oleh beliau, walaupun beliau saat itu dalam keadaan fisik yang sangat lemah. 2 hari yang lalu itu juga wafat, ya, bukan karena penyakit ini, tetapi intinya adalah betapa banyaknya dalam situasi yang ada sekarang ini orang-orang pandai, orang tua kita, guru-guru kita, sahabat kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan yang memprihatinkan. Tapi kita ingat ayat dalam surah Ar-Ra'd tadi, walladzina yasilun. Jadi semangat untuk bersilaturahim, semangat untuk terus-menerus menyambung hubungan-hubungan yang baik yang sudah terbina di antara kita. Baik itu kekerabatan, baik itu persahabatan, baik itu kemitraan, maupun kalau dalam konsep Islam yang lebih luas adalah ukhuwah wataniyah, lebih luas lagi ukhuwah islamiyah, dan yang paling luas adalah ukhuwah basyariyah. Bahkan kata para ulama juga ada yang lebih luas dari ukhuwah basyariyah itu, yaitu ukhuwah khalqiyah, yaitu persaudaraan sebagai sesama makhluk Allah. Nah, karena kalau kita bicara tentang ukhuwah islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, itu hanya mencakup manusia saja. Padahal makhluk yang Allah ciptakan itu tidak hanya manusia. Dan kalau tadi Ibu Rektor menyampaikan amanah kekhalifahan, maka itu tidak bisa terwujud kecuali kalau kita bekerja sama dengan semua makhluk Allah. Karena itu para ulama juga mengembangkan ada satu konsep yang paling luas yang disebut dengan ukhuwah khalqiyah. Bagaimana membangun persaudaraan dengan semua makhluk Allah. Dalam arti bagaimana semua yang ada yang di sekitar kita, ya, bumi, tumbuhan, dan ekosistem kehidupan ini kita apresiasi. Sebagaimana kita mengapresiasi orang lain, mengapresiasi sesama manusia. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seperti itu ya yang saya pahami di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah meletakkan silaturahim itu dalam posisi yang penting. Dan itu berulang-ulang. Tidak hanya di satu ayat, tidak hanya di satu surah, tapi dalam konteks yang beragam. Yang kesemuanya itu menunjukkan bahwa itu adalah hal yang pokok di dalam agama Allah.